Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah permainan sementara, di mana hati bisa berganti pasangan seperti mengganti baju. Sampai hari itu tiba, ketika mata saya bertemu dengan senyum palsu seorang cewek yang menyembunyikan racun di balik kelembutannya. Dan dalam sekejap, dunia saya runtuh, meninggalkan luka yang tak pernah saya bayangkan. Hari itu dimulai seperti biasa di rumah sakit swasta di Jakarta, di mana saya, Dr. Arjuna Wijaya, dikenal sebagai dokter bedah yang karismatik dan, menurut rumor, sedikit terlalu bebas dalam urusan hati. Pasien datang dan pergi, tapi pikiran saya selalu melayang ke petualangan malam sebelumnya. Arjuna, kamu harus hati-hati, kata rekan saya suatu kali, tapi saya hanya tertawa. Siapa yang peduli? Hidup terlalu singkat untuk terikat. Tapi kemudian dia muncul. Namanya Raka Pratama, CEO sebuah perusahaan teknologi besar di Surabaya yang sedang ekspansi ke ibu kota. Dia datang untuk konsultasi kesehatan rutin, tapi matanya, mata yang tajam namun berpura-pura polos, seolah menembus jiwa saya. Dokter, saya merasa lelah akhir-akhir ini, katanya dengan suara lembut, hampir seperti bisikan. Saya tersenyum, memeriksanya dengan teliti, dan dalam hati saya berpikir, ini bisa jadi permainan menarik. Kami berbincang panjang setelah pemeriksaan, tentang bisnisnya, tentang kehidupan kota yang sibuk. Raka bercerita tentang masa kecilnya di desa kecil di Jawa Timur, bagaimana dia bangkit dari kemiskinan dengan kecerdasan dan kerja keras. Saya terpesona, atau begitulah yang saya rasakan. Kamu inspirasi, kata saya, dan dia tersipu. Malam itu, dia mengajak saya makan malam di restoran mewah di Tamrin. Di sana, di bawah cahaya lilin, dia menyentuh tangan saya secara tak sengaja, atau begitulah yang saya pikirkan. Arjuna, saya merasa nyaman denganmu, katanya. Hati saya berdegup kencang, sesuatu yang jarang terjadi. Biasanya, saya yang memimpin permainan, tapi kali ini, saya merasa seperti mangsa. Malam berlanjut dengan cerita-cerita pribadi. Raka berbicara tentang kesepiannya sebagai pemimpin perusahaan, bagaimana dia tak punya waktu untuk hubungan sejati. Saya selalu sendirian, katanya dengan mata berkaca-kaca. Saya percaya, dan dalam hati saya muncul keinginan untuk melindunginya. Kami berpisah dengan janji bertemu lagi, dan sejak itu, pikiran saya tak bisa lepas darinya. Setiap malam, saya memikirkan senyumnya, suaranya. Ini hanya ketertarikan sementara, gumam saya pada diri sendiri di cermin. Tapi dalam dada ada gejolak yang aneh, seperti badai yang akan datang. Beberapa hari kemudian, Raka menelepon saya di tengah malam. Arjuna, saya butuh bantuanmu, katanya dengan suara gemetar. Saya buru-buru ke apartemennya di kawasan Elite Sudirman. Dia terbaring di sofa, wajah pucat, mengaku pusing karena stres kerja. Saya memeriksanya, memberikan obat, dan tinggal semalaman untuk menjaganya. Di saat itu, dia memeluk saya, terima kasih, kamu satu-satunya yang peduli. Hati saya meleleh. Ini bukan lagi permainan, ini mulai terasa nyata. Tapi di balik itu, saya tak sadar bahwa Raka sedang merajut jaringnya. Dia tahu tentang reputasi saya, tentang bagaimana saya mudah jatuh pada orang yang tampak rapuh. Dalam pikirannya, mungkin saya hanyalah pion untuk rencana bisnisnya. Tapi saya buta. Setiap pertemuan berikutnya semakin intens. Kami jalan-jalan ke Bogor, menikmati udara segar pegunungan. Di sana, dia bercerita tentang mimpi-mimpinya, tentang ingin membangun perusahaan yang membantu masyarakat miskin. Saya terharu, dan tanpa sadar, saya mulai membuka hati. Raka, kamu membuat saya ingin menjadi lebih baik, kata saya suatu hari. Dia tersenyum, tapi matanya ada kilau yang aneh, seperti kemenangan. Konflik pertama muncul ketika teman lama saya, seorang pengusaha, memperingatkan saya. Hati-hati dengan Raka, dia dikenal licik di dunia bisnis. Saya marah, membela dia. Kamu salah paham, bentak saya. Dalam hati, keraguan mulai tumbuh, tapi saya tekan.
Cinta atau apa yang saya kira cinta membuat saya bodoh. Malam itu saya menelepon Raka, aku percaya padamu. Dia tertawa pelan, tentu saja, sayang. Kata sayangnya itu membuat dada saya hangat, tapi juga gelisah. Apakah ini nyata? Atau hanya ilusi? Pikiran saya berputar-putar, tak bisa tidur. Saya ingat masa lalu saya, bagaimana saya pernah menyakiti orang karena ketidakseriusan saya. Mungkin ini karma, gumam saya. Tapi saya tak mau berhenti. Raka menjadi obat bagi kesepian saya yang selama ini saya abaikan. Kami semakin dekat, berbagi rahasia. Dia cerita tentang keluarganya yang konservatif, bagaimana dia menyembunyikan orientasinya. Saya merasa terhubung karena saya pun pernah melalui itu. Kita sama, Arjuna, katanya. Saya yakin ini takdir. Tapi di balik senyumnya, Raka sedang merencanakan sesuatu. Perusahaannya sedang dalam masalah keuangan dan dia tahu saya punya koneksi di kalangan elite. Perlahan dia mulai meminta bantuan kecil, seperti memperkenalkan ke rekan dokter yang berpengaruh. Saya lakukan tanpa curiga. Cinta membuat saya buta. Setiap malam saya berpikir ini orang yang tepat. Tapi dalam mimpi ada bayangan gelap yang mengintai. Keraguan mulai menggerogoti hati saya seperti ulat yang tak terlihat. Setiap kali Raka menelepon, suaranya yang lembut kini terdengar seperti bisikan ular. Arjuna, aku butuhmu, katanya lagi suatu malam, dan saya datang tanpa ragu. Tapi kali ini di apartemennya, saya melihat dokumen-dokumen bisnis tersebar di meja. Apa ini? Tanya saya. Dia tersenyum, hanya kerjaan. Tapi mata saya menangkap nama perusahaan saingan dan hati saya berdegup tak karuan. Kenapa kamu punya ini? Desak saya. Dia mendekat, memeluk saya dari belakang. Jangan curiga, sayang. Aku hanya mempersiapkan strategi. Saya ingin percaya, tapi pikiran saya berteriak. Apakah dia menggunakan saya? Gumam saya dalam hati saat pulang. Malam itu saya tak bisa tidur, memutar ulang setiap momen kami. Dari pertemuan pertama di rumah sakit, sampai ciuman pertama di balkon apartemennya. Itu terasa manis, tapi sekarang pahit. Saya ingat bagaimana dia selalu bertanya tentang pasien saya yang kaya, tentang koneksi saya di pemerintahan. Mungkin itu kebetulan belas saya pada diri sendiri. Tapi keraguan tumbuh. Esok harinya, saya bertemu teman lama, seorang jurnalis. Raka Pratama. Dia terkenal sebagai teran di dunia bisnis, manis di depan, licik di belakang. Kata-kata itu seperti pisau. Saya marah, buktikan. Dia tunjukkan artikel lama tentang skandal bisnis Raka, bagaimana dia menipu mitra untuk naik jabatan. Dada saya sesak. Tidak mungkin, bisik saya. Tapi bukti ada di depan mata. Saya pulang, menelepon Raka. Kita perlu bicara. Dia datang ke rumah saya di Kemang dengan wajah polos. Apa yang salah? Tanyanya. Saya tunjukkan artikel itu. Dia tertawa, itu itnah dari saingan. Percayalah padaku. Matanya berkaca dan saya goyah. Aku mencintaimu, Arjuna. Kata itu membuat saya lemah. Kami berpelukan dan keraguan sementara hilang. Tapi di malam hari, pikiran saya kembali bergolak. Apakah aku bodoh? Tanya saya pada cermin. Saya ingat masa lalu ketika saya yang memainkan hati orang lain. Sekarang giliran saya. Karma datang dengan wajah tampan. Beberapa hari kemudian, Raka mengajak saya ke Bali untuk liburan. Di sana, di Pantai Kuta, kami berjalan bergandengan. Ini surga kita, katanya. Saya tersenyum, tapi hati gelisah. Di hotel, dia bicara tentang rencana masa depan. Kita bisa bangun rumah di sini, Arjuna. Impian itu indah, tapi saya lihat ponselnya bergetar dengan pesan dari nomor tak dikenal, Deal selesai. Saya diam, tapi dada panas.
Siapa itu? Tanya saya. Hanya bisnis, jawabnya cepat. Malam itu kami bertengkar pertama kali. Kamu bohong, bentak saya. Dia menangis, aku takut kehilanganmu. Saya memakan tapi luka mulai terbuka. Kembali ke Jakarta, rutinitas berubah. Raka semakin sering meminta bantuan. Perkenalkan aku ke pasienmu yang punya saham di perusahaan. Saya lakukan tapi dengan ragu. Dalam hati saya berpikir ini untuk cinta. Tapi teman saya menelepon lagi. Arjuna, perusahaan Raka sedang bangkrut. Dia butuh investor baru. Dada saya hancur. Apakah aku hanya alat? Pikiran itu menyiksa saya setiap detik. Saya mulai mengamati Raka lebih teliti. Senyumnya kini terlihat palsu, pelukannya dingin. Tapi saya masih mencintainya, atau begitulah yang saya rasakan. Konflik batin semakin dalam. Lepaskan dia, kata hati kecil saya. Tapi cinta membuat saya bertahan. Suatu hari, saya ikuti dia ke pertemuan bisnis. Di KAE saya lihat dia bertemu pria lain, tertawa intim. Dada saya seperti ditusuk. Siapa itu? Tanya saya saat konfrontasi. Teman bisnis, katanya. Tapi matanya menghindar. Malam itu, saya menangis sendirian. Aku jatuh terlalu dalam. Pikiran saya penuh penyesalan. Masa lalu saya menghantui, semua hati yang saya sakiti kini balik ke saya. Raka menelepon, makan aku. Saya jawab, kita lihat. Tapi dalam dada badai semakin kencang. Saya tahu ini baru awal dari pengkhianatan yang lebih besar. Badai di hati saya semakin mengamuk, seperti angin muson yang menghantam pantai Bali. Setiap kali melihat Raka, senyumnya kini seperti topeng yang retak. Arjuna, aku mencintaimu, katanya berulang kali, tapi kata-kata itu terdengar hampa. Saya ingin percaya, tapi bukti menumpuk seperti tumpukan sampah di Sungai Citarum. Suatu malam, saya diam-diam cek ponselnya saat dia tidur. Pesan-pesan dari pria itu, kapan kita deal? Dokter itu berguna. Dada saya seperti terbakar. Pengkhianat, jerit hati saya. Tapi saya diam, memendam amarah. Esoknya, saya konfrontasi. Siapa dia sebenarnya, bentak saya. Raka menangis, itu hanya bisnis, aku takut kehilangan perusahaan. Dia cerita tentang hutang perusahaan, bagaimana dia butuh investor dari koneksi saya. Aku tak bermaksud menyakitimu, katanya. Saya goyah, memeluknya. Kita atasi bersama. Tapi dalam hati, kepercayaan retak. Pikiran saya berputar, apakah cinta ini nyata atau hanya jebakan? Saya ingat masa kecil saya di Yogyakarta, ketika ayah meninggalkan kami karena wanita lain. Jangan seperti ayah, gumam saya. Tapi sekarang, saya yang terperangkap. Raka semakin manja, seperti teh hijau yang manis tapi pahit di akhir. Dia minta saya investasikan uang untuk perusahaannya. Ini untuk masa depan kita, katanya. Saya ragu tapi setuju. Demi cinta. Tapi teman saya menelepon, jangan. Itu penipuan. Saya marah, putus pertemanan. Kalian iri, bentak saya. Malam itu, saya bermimpi Raka tertawa sambil menusuk hati saya. Bangun dengan keringat dingin. Ini gila, bisik saya. Konflik semakin dalam. Raka mulai jarang datang, alasan kerja. Saya curiga ikuti dia lagi. Di hotel di Seminyak, saya lihat dia dengan pria itu berpelukan. Dada saya hancur berkeping. Pengkhianat. Saya pulang menangis sepanjang malam. Kenapa aku begitu bodoh? Pikiran saya penuh penyesalan, memori indah kini racun. Saya konfrontasi besoknya. Kamu selingkuh, jerit saya. Raka menyangkal itu salah paham. Tapi bukti oto saya tunjukkan. Dia menangis, ma, aku lemah. Saya marah, tapi masih mencinta. Kita putus, tanya saya.
Jangan, pintanya. Saya biarkan dia tinggal, tapi hati terluka parah. Dalam kesendirian, saya renungkan hidup. Saya yang dulu dokter penggoda, kini jadi korban. Ironi itu menyiksa. Raka kembali berjanji berubah. Aku akan tinggalkan bisnis kotor. Saya percaya lagi, tapi keraguan tetap. Kami coba bangun ulang, pergi ke Lombok. Di sana, dia cerita masa lalu traumatis, pelecehan dari keluarga. Saya terharu, aku akan lindungi kamu. Tapi di balik itu, saya tahu dia bohong. Pikiran saya berteriak, lepaskan. Tapi cinta membutakan. Konflik mencapai puncak ketika investor saya hubungi. Uangmu hilang, Raka kabur dengan dana. Dada saya seperti mati. Tidak, jerit saya. Saya cari Raka, tapi dia hilang. Malam itu saya runtuh menangis di lantai. Kenapa, Tuhan? Pikiran saya penuh kegelapan. Masa lalu, sekarang semuanya campur aduk. Saya ingat senyum pertama kami, sekarang jadi mimpi buruk. Ini akhir, gumam saya. Kegelapan menyelimuti jiwa saya seperti malam tanpa bintang di hutan Kalimantan. Raka hilang, uang saya lenyap, dan hati saya hancur lebur. Kenapa aku percaya, jerit saya pada dinding kosong apartemen. Setiap malam, mimpi buruk datang, Raka tertawa sambil memeluk orang lain. Saya bangun dengan air mata. Ini karma atas semua hati yang kusakiti dulu. Penyesalan menyiksa seperti api yang membakar dari dalam. Saya berhenti kerja, mengurung diri. Teman-teman datang, Arjuna, bangkitlah. Tapi saya tolak. Biarkan aku mati saja. Pikiran gelap itu semakin kuat. Suatu hari, saya dapat pesan dari nomor tak dikenal, Ma Arjuna. Aku salah. Itu Raka. Saya marah, tapi juga rindu. Di mana kamu, balas saya. Dia janji bertemu di Kaitua di Bandung. Saya datang, hati berdegup. Dia muncul, wajah tirus, mata merah. Aku menyesal, katanya. Dia cerita perusahaan bangkrut karena kesalahannya sendiri, bukan penipuan. Aku takut, jadi aku bohong. Air matanya jatuh. Saya ingin pukul dia, tapi malah peluk. Kenapa kamu lakukan ini, tanya saya. Karena aku takut kehilanganmu, tapi justru menyakitimu. Kami bicara berjam-jam, mengungkap rahasia. Raka akui selingkuh karena stres, tapi sekarang ingin tebus dosa. Berikan aku kesempatan kedua. Hati saya konflik, maras cinta. Aku tak bisa lupakan pengkhianatan, kata saya. Tapi matanya penuh penyesalan. Kami pulang bersama, coba bangun ulang. Tapi bayangan masa lalu menghantui. Setiap sentuhan terasa dingin. Apakah ini nyata, gumam saya setiap malam. Konflik batin semakin parah. Saya mulai terapi, cerita pada psikolog tentang trauma. Anda harus makan diri sendiri dulu, katanya. Saya renungkan masa lalu sebagai penggoda, kini korban. Mungkin ini pelajaran. Raka usaha keras, kembalikan uang secara cicil. Aku akan buktikan. Saya lihat perubahannya, tapi ragu tetap. Suatu malam, kami bertengkar hebat. Kamu masih bohong, jerit saya. Dia pergi, tinggalkan catatan, aku mencintaimu, tapi jika ini menyakitimu, aku mundur. Dada saya sesak. Jangan pergi. Pikiran saya berputar, kehilangan dia atau luka lagi. Saya cari dia ke Surabaya, ke rumah masa kecilnya. Di sana, ibunya cerita tentang Raka kecil yang selalu berjuang sendirian. Dia baik, tapi salah jalan. Saya terharu. Temukan Raka di pantai, duduk sendirian. Kembalilah, kata saya. Kami peluk, air mata campur. Kita mulai dari nol. Tapi di balik itu, saya tahu perjalanan masih panjang. Konflik tak berakhir begitu saja. Kembali ke Jakarta, rumor menyebar, Raka dituduh korupsi. Ini itnah, katanya. Tapi polisi datang.
Saya panik, aku percaya kamu. Tapi bukti muncul, dokumen palsu. Kamu bohong lagi, jerit saya. Dia menangis, bukan aku. Malam itu, dia ditahan. Saya runtuh lagi. Tuhan, kenapa? Pikiran saya penuh keputusasaan. Kunjungi dia di penjara, aku akan bantu. Tapi hati terluka dalam. Ini puncak pengkhianatan atau ujian terakhir. Api keputusasaan membakar jiwa saya seperti lahar gunung Merapi yang meletus. Raka di penjara, tuduhan korupsi menumpuk. Ini jebakan saingan bisnis, katanya melalui kaca pembatas. Matanya penuh air mata, tapi saya ragu. Berapa kali lagi aku percaya, gumam saya dalam hati. Setiap malam, saya berdoa, tapi Tuhan seolah diam. Pikiran saya penuh konflik, cinta keadilan. Saya ingat momen indah di Bali, sekarang jadi abu. Apakah semuanya bohong? Penyesalan menyiksa, seperti rantai yang mengikat. Saya sewa pengacara terbaik, gunakan koneksi dokter untuk cari bukti. Aku lakukan ini untukmu, kata saya saat kunjungan. Dia pegang tangan saya melalui kaca. Terima kasih, Arjuna. Kamu satu-satunya harapanku. Air mata saya jatuh. Tapi di luar, teman lama bilang dia pantas, dia licik. Saya marah, kalian tak tahu. Konflik batin semakin dalam, seperti jurang di Grand Canyon Indonesia, Toraja. Saya mulai investigasi sendiri, temui mantan karyawan Raka. Dia baik, tapi terjebak hutang, kata satu. Dia penipu, kata yang lain. Pikiran saya bingung. Malam itu, saya mimpi Raka bebas, kami bahagia. Bangun dengan hati hampa. Ini ujian Tuhan. Proses pengadilan dimulai di pengadilan Jakarta. Saya hadir setiap sidang, lihat Raka kurus, mata cekung. Aku tak bersalah, katanya. Bukti muncul, email palsu dari saingannya. Pengacara saya buktikan itu rekayasa. Dada saya lega, tapi luka tetap. Kenapa kamu tak cerita dari awal, tanya saya. Aku takut kehilanganmu. Kami peluk setelah dia bebas. Ini akhir mimpi buruk, katanya. Tapi bagi saya, ini awal keraguan baru. Kami coba hidup normal, pindah ke rumah kecil di Bogor. Raka mulai bisnis kecil, jujur. Aku berubah demi kamu. Saya lihat usahanya, tapi hati masih terluka. Setiap malam, saya renungkan, apakah cinta ini layak? Konflik mencapai klimaks ketika mantan selingkuhannya muncul. Raka, kita punya urusan, katanya. Saya marah, pergi. Raka jelaskan, itu masa lalu. Tapi pria itu tunjukkan bukti, Raka pernah janji nikah dengannya. Dada saya hancur lagi. Kamu bohong sepanjang ini, jerit saya. Raka menangis, itu sebelum ketemu kamu. Kami bertengkar hebat, barang pecah. Aku pergi, kata saya. Malam itu, saya tinggal di hotel, menangis. Akhirnya, aku lelah. Pikiran saya penuh kegelapan, masa lalu, pengkhianatan, semuanya. Mungkin sendirian lebih baik. Tapi pagi harinya, Raka datang berlutut. Makan aku, Arjuna. Aku akan buktikan dengan tindakan. Matanya tulus, atau begitulah yang saya lihat. Saya goyah, ini kesempatan terakhir. Kami mulai terapi bersama, ungkap luka lama. Raka cerita trauma masa kecil, saya cerita tentang ayah. Kita sama-sama rusak, katanya. Air mata kami campur. Perlahan cinta tumbuh lagi, tapi lebih kuat. Konflik batin mulai reda, seperti hujan yang berhenti. Cahaya harapan mulai menyinari hati saya seperti matahari terbit di Borobudur. Setelah terapi berbulan-bulan, Raka dan saya bangun ondasi baru. Kita tak sempurna, tapi bersama kita kuat, katanya suatu pagi. Saya tersenyum untuk pertama kali tanpa ragu. Pikiran saya masih ingat luka, tapi sekarang jadi pelajaran. Pengkhianatan itu mengajarkan gumam saya. Kami bantu masyarakat buka klinik gratis di desa Raka dulu.
Lihat senyum anak-anak, hati saya penuh. Ini makna sejati, kata Raka. Tapi ujian terakhir datang, saingan bisnis lama ancam kami. Bayar hutang lama, katanya. Raka ragu, tapi saya pegang tangannya. Kita hadapi bersama. Kami lawan di pengadilan, bukti kejujuran menang. Kamu pahlawanku, kata Raka. Kami peluk di depan pengadilan, air mata bahagia. Kembali ke rumah, kami bicara masa depan. Nikah, tanya saya. Dia tersenyum, ya, jika masyarakat siap. Di Indonesia, cinta kami masih tabu, tapi kami tak takut. Cinta tak kenal batas, katanya. Malam itu, kami duduk di teras, lihat bintang. Terima kasih atas mamu, bisiknya. Saya jawab, terima kasih atas perubahanmu. Hati saya penuh kedamaian. Masa lalu pengkhianatan jadi jembatan ke bahagia. Kami bantu orang lain, cerita pengalaman untuk inspirasi. Jangan biarkan luka hancurkanmu, kata saya di seminar. Raka di samping bangga. Konflik batin akhirnya hilang, diganti cinta murni. Di akhir hari, saya sadar, cinta sejati lahir dari badai. Kami hidup bahagia, tak sempurna, tapi utuh.